siang, kadang mendung, kadang hujan, kadang panas, nggak bisa ditebak banget kayak kamu, Mas. Ya emang cuacanya lagi gak bersahabat banget sih ya Den ya. Jadi kayak apa ya, mengganggu kesehatan kita gitu loh, metabolisme kita tuh terganggu. Apalagi Den Ayu tuh sekarang lagi sering banget sakit, Mas. Iya, mungkin kita perlu penangkalnya Den, gimana? Penangkal, dikira penangkal setan. Ya nggak gitu, maksudnya kan kayak obatnya gitu loh, biar menjaga stamina kita Nggak terjaga. mau. Kalau pahit nggak mau Den Ayu. Ih, ini tuh manis Den, semanis senyumnya Mas Barep. Ketika senyummu yang memabukkanku. Gimana? Boleh, emang apa obatnya? Namanya tuh madu Den. Masa madu obat? Sejak kapan madu itu Ih. obat? Den ayo aja yang kudet. Sekarang tuh update terus dong Den, Ngecek perkembangan. banget. Emang Mas Baru tahu dari mana? Tahu dari tadi? Dari tadi. Ya kan Mas Barep kan orangnya kan banyak relasi. Gitu loh Den. Emang Mas Baru tahu orang yang jual madu itu di mana? Itu daerah sini Den, rumahnya tuh sekitar sini. Sekitar sini di mana? Naik? Apa kita turun lagi? Ya, enggak, Jangan-jangan ini sekitar sini. nyasar. Kan ini udah kayak ada taman-taman gitu loh Den. Oh iya, Mending kita panggil desanya. aja orangnya. Tuh. Oke, boleh. Assalamualaikum, Landun. Permisi, Pak. Ada orangnya, Mas. Sana. Landun Pak. Permisi, Pak. Selamat siang. Silahkan masuk Mas. Iya Pak. Tapi maaf tempatnya nggak ada pintunya. Cuman terbuka aja Mas. Monggo. Hilir Pak. Ya alhamdulillah. Landun. Wih, tempatnya cakep banget. Iya Pak. Nggih, matur nuwun Pak. Tapi maaf tempatnya kotor. Pak, Nggak apa-apa, kenapa-napa, Pak. Iya. Di depan madu banyak banget nih, Mas Rin. Ayo kepo deh. Gimana sih, Pak, awal mula Bapak tuh kok bisa gitu bisnis madu? Tanya saya. Iya. Oh, saya kira nggak saya gitu. Saya siapa dong, tawan? Oh, Aduh, nggak dong. sebetulnya kan sebetulnya yang namanya madu itu manis ya. Iya. Nah, sebetulnya saya waktu itu kan saya tidak punya gambaran karena saya punya madu itu sebetulnya dari sejak kecil. Saya kelas 5 SD, kelas 5 SD itu sudah mengenal dengan dunia lebah madu. Tapi pada waktu itu yang namanya anak SD bermain atau mungkin sama binatang lain kan belum punya tujuan. Iya. Hanya sekedar hobi begitu toh. Jadi hanya sekedar suka. Terus kemudian itu tahun 84, 85 waktu itu. Dan saya pun masih di belakang sana. Waktu itu ya masih hilah seperti itulah. Kemudian lama-lama itu ternyata itu saya di tahun 86 itu punya 6 stuk. Yang punya 6 stuk ya. 6 stuk itu 6 kotak itu. Kemudian ada beberapa orang, terus saya itu punya madu itu, membeli madu ke tempat saya itu awal mulanya itu sekian, ini baru berapa waktu dulu 2.500 86 itu 2.500 hingga sampai sekarang harganya tergantung jenisnya sampai sekarang ya. Oh ya Pak, kenapa sih Pak kalau Bapak pilihnya itu di permaduan aja, nggak nyoba hal inovasi yang lain? Mungkin kan pertanian itu luas Pak. Oh begitu. Oh ya, waktu dulu apa ya namanya itu bukan pilihan nggak ya. Jadi waktu dulu itu saya memang hobi itu. Yang namanya hobi kan nggak ada pilihan ya, karena hobinya tentang itu. Kemudian kalau sudah ada pilihan itu di akhir beberapa tahun, ketika waktu sudah berjalan, kalau saya menurut pengamatan saya itu, saya memilih di bidang madu itu, saya yang pertama, saya punya ide bahwa saya berternak lebah madu itu, pertama yang menentukan harga saya sendiri. Mau naik, mau turun, itu tergantung yang punya. Misal saya terjun di dunia yang lain, peternak kambing, itu kan harga masih kita manut sama pembeli gitu lah. Kalau madu tidak begitu, asalnya itu lah. Kemudian yang kedua, saya sendiri itu waktu itu ya belum tahu tentang pengalaman madu.
ketika saya berjualan lama itu di tebing-tebing pas menangkap lebah itu kan nggak punya bekal, tidak tidak membawa apa istilahnya itu nasi. Saya kan ya 1 hari berjalan kan capek. Ternyata ketika dapat lebah itu ada madunya segini. Saya makan kok tenaganya pulih. Oh, berarti madu itu bisa mengembalikan stamina begitu. Nah, tapi itu ceritanya yo memang perlu dengan pengalaman lama itu Mas. Oh iya Pak. Terus bagaimana sih Pak itu cara mungkin cara produksinya Pak, pengolahannya tuh dari mungkin dari lebah ya Pak, dari seekor lebah sampai bisa jadi botolan gini tuh bagaimana ya Pak pengolahannya mungkin? Yaitu kalau apa ya madu itu kan tidak ada pengolahan, hanya proses saja. Jadi yang namanya madu itu tidak seperti di pabrik atau yang beredar di pasaran itu madu bisa dibuat, diolah dan sebagainya. Proses penghasil madu memang sangat rumit Mas. Karena yang namanya madu itu adalah kumpulan berbagai nektar tanaman yang dibawa oleh lebah dan dijadikan satu dalam satu wadah. Itu yang namanya madu. Nah, itu prosesnya juga lama karena ambilnya dari nektar itu, dari nektar bunga. Ya kalau di sini bunga kaliandra itu kan pada sore hari sudah mekar. Kemudian di bagian kelopak itu akan mengeluarkan cairan yang manis. Nah, itu kalau dihitung dari sore sampai pagi itu kalau dihitung dengan ukuran mili apa ya cc dengan sedotan apa tabung suntik itu yang kecil itu berkisar 25 mili satu bunga. Kemudian dalam satu tanaman itu ada sekitar 10 sampai 30. Nah, itu kalau dihitung dalam durasi satu malam itu bisa mencapai 1 botol seperti madu yang dalam kaliandra itu. Itu ukurannya itu sekitar 625 waktu itu. Nah, ini kalau lebahnya itu misalnya kan ngambil dari tanaman dipindahkan ke dalam sarang itu hasilnya seperti ini. Ya memang prosesnya lama itu sulit ya. Oh iya Pak, katanya kan prosesnya lama ya Pak. Itu mungkin dari pengalaman Bapak itu dari mungkin prosesnya di sini itu butuh berapa lama ya Pak kira-kira dari awal sampai akhirnya itu. Jadi untuk saya beternak lebah madu itu kan misalnya lebah ini kan jenisnya Apis serana ya, lebah lokal ya. Kalau orang Jawa itu ngarani tawon duan gitu lah. Nah, tawon duan itu banyak tawonnya gitu lah. Tapi ada orang mengatakan juga tawon glodok gitu loh. Ada orang lagi mengatakan tawon semut gitu loh. Jadi kalau itu kan biasanya hidup di ladang-ladang, di pekarangan secara umum ya. Ada yang di batu bata, ada di tebing, ada yang di pohon kelapa yang berlubang. Itu ketika saya mengambil dari sarang yang liar itu dibawa ke tempat saya itu dimasukkan dalam stok lebah madu itu nanti sekitar kalau yang baru ya baru pindahan itu 1 bulan sudah panen. Nah, biasanya itu juga tergantung musim karena musimnya ya lebah menghasilkan madu itu ada musim tertentu istilahnya tidak terlalu setiap hari setiap bulan madunya keluar, tidak ada musim-musim tertentu gitu. Oh iya Pak, tuh aku tuh pernah lihat di TikTok ada orang lagi viral nih. Oh gitu. Jadi madu itu tuh bisa dimakan sama sarangnya tapi yang kotak-kotak bulat-bulat gitu loh Pak. Itu emang beneran bisa ya? Benar. Tapi ya gini ya. Menurut pengalaman saya itu kalau yang saya tuh heran ya. Bukan saya menjelek-jelekan yang di sana ya. Nanti bisa dibuktikan di sana. Yang namanya madu itu saya melihat di media. Orang makan madu di sarang kok kremus-kremus seperti makan kerupuk. Kalau mosok saya punya nggak kremus-kremus kok di situ kremus. Saya tuh curiga loh tuh. Nanti bisa dibuktikan. Oh ternyata sarang madunya kok lembek. Bisa dicoba di sana nanti. Tapi nanti kalau bulan ini sudah di musim setelah insulin. Kalau yang April kemarin itu lebahnya bunganya itu masuk di bunga insulin. Jadi rasanya agak sedikit pahit, tapi manfaatnya istimewa. Dari ini nanti tinggal mungkin sudah nggak ada pahit, cuma sedikit-sedikit aja nanti. Bisa nanti di sana bisa dilihat. Oh iya Pak, ngomong-ngomong soal madu di depan ini tuh mungkin ada perbedaan nggak sih Pak dari secara grade-nya atau mungkin tingkatannya gitu ya Pak? Ada. Oh ada Pak. Di sini tuh ada berapa ya?
ada madu bunga ini, ada bunga kaliandra ini. Ada bunga kaliandra, kemudian ntar saya carikan ini madu bipolen. Nanti bisa ditanyakan, mungkin barangkali penasaran apa madu kaliandra, madu bipolen. Kemudian yang nyeleneh lagi itu ada satu mungkin ya, yang madu insulin. Wah ini satu. Nih, ini ada madu insulin. Oh, ini yang pahit-pahit itu ya, Pak? Yang ini khusus panennya di bulan April. Saya sebetulnya ya, kalau menurut kalau jenengan bahasa jenengan grit ya. Kalau nek orang petani grit nggak tahu, saya nggak tahu. Tingkatan Ya, kalau tingkatan ya gitulah lah. Maaf ya Mas, Iya itu bahasamu, Mas. Dan petani kan makanannya juga cuman pohong ya. Sama Pak. Kau ini kok sok banget sih bahasanya sih, Mas. Ya. Kalau tingkatan itu saya bisa lah ya. Ya mungkin kalau menurut tingkatan gini ya. Ini di sini kan ada madu kaliandra tadi. Iya, Pak. Kemudian madu bipolen. Nah, kalau kemudian yang satu lagi ini madu insulin. Nah, menurut tingkatan berdasarkan pengalaman yang saya pakai, yang saya minum, itu yang paling bawah madu bunga kaliandra tadi. Ya, Ini harganya sangat yang paling nek wong Jawa ki paling murah itulah. Kalau yang kedua itu madu bipolen. Madu bipolen mungkin jenengan ada pertanyaan. Loh, masa ada madu bipolen? Nek ini kan mesti ada pertanyaan, tapi mau bertanya kan takut. Iya. Nanti saya jelasin ya. Kemudian yang ketiga, ini masuk yang madu insulin. Nah, ada beberapa orang mengatakan, Pak Bambang, nek madu insulin itu bukannya insulin yang buat nyontek orang yang sakit gula? Bukan kayak gitu toh. Karena yang namanya madu insulin itu madu yang dihasilkan dari tanaman bunga insulin. Bukan insulin yang itu yang bahasa medis, bukan saya gitu. Memang orang banyak yang mengatakan gitu. Itu untuk grade-nya yang paling atas insulin, yang kedua madu bipolen, yang paling bawah madu kaliandra. Kemudian untuk harganya memang jauh, relatif lebih jauh. Yo jauh kan dekat yo. Sampai lah ternyata jenengan dari jauh sana ya sampai sini karena mungkin jenengan kenal saya kan dengan perantaraan getaran lebah madu. Jadi disingkat madu, disingkat lebah, jadinya kesini Pak. Di sini tadi di sini pas jenengan lewat di bawah kan lebahnya itu bergetar, terbang, ngabarin jenengan sampai sana. Kemudian di sana ada madu yang baik. Otomatis ini. Jauh di mata dekat di hati, Mas. Oh iya Pak, boleh nanya ya Pak, Ya. kalau kan tadi kan mungkin kan ada tingkatannya itu Pak. Nah, pasti kan Bapak kan tadi juga bilang harganya juga beda. Nah mungkin kan di balik harga yang berbeda itu kan mungkin kan ada khasiat yang berbeda lagi kan Pak. Kalau menjelaskan tentang khasiat satu persatu banyak sekali. Itu Sedikit aja Pak, ya, sedikit saja. biar gak kekenyangan nanti Pak. Misalnya dari tingkatan yang paling bawah atau yang paling atas sendiri. Dari yang paling bawah aja. Paling bawah. Ya, Biasanya pada kalau dari bawah, penasaran nanti Pak. Iya. Dari bawah wong jenengan tadi sampai sini ya dari bawah naik toh. Naik bukit nih Pak. Tapi maaf belum ada minuman ya. Yo, nanti minum madu. Saya baru sendiri soalnya. Nah, nih kalau dilihat dari tingkatan yang paling bawah itu madu kaliandra. Kalau di sini kalau orang bilang itu mungkin yang beredar di pasaran di toko madunya asli Pak. Semua orang mengatakan madu itu asli ya. Kalau orang mengatakan madu yang asli, kalau di sini seperti ini. Seperti ini yang paling bawah padahal yang kualitasnya ya. Itu harganya malah hanya sekitar 130. Ya, baik di sini maupun di media sama. Jadi saya dengan jenengan kenal maupun saudara atau tidak kenal harganya sama. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia sama bahasa Belanda harganya sama. Tentang harga madu bukan harga basal ini Mas. Yang kedua, ini untuk tadi harga ada ya. Untuk manfaatnya cuman istilahnya untuk stamina biasalah. Stamina untuk menjaga kesehatan, untuk antibody itu ya bisa, tapi untuk tingkat kinerjanya itu agak Tidak maksimal ya Pak. kurang maksimal. Kemudian yang kedua madu bipolen. Sebetulnya madu bipolen itu sama.
asal madunya sama seperti itu, cuman ada tambahan dari bee pollen. Mungkin belum pernah tadi Masih asing Pak namanya Pak. Iya. bee pollen. Iya. Apakah bee pollen begitu? Bertanya-tanya nih Pak, Ibu Gati Pak. Bee pollen ya, bee pollen itu kalau sebelum saya menunjukkan contohnya ya. Dalam satu bunga itu mungkin saya menerangkan dengan bahasa anak-anak SMP ya. Itu biasanya itu saya punya teknis tersendiri dengan bahasa anak-anak SMP itu. Bee pollen itu apa? Kalau dengan secara umum jarang orang mendengar ya. Betul. Kalau dalam satu bunga itu ada nektar dan ada bee pollen. Tahu mungkin nektar dan oh ya lebih tahu. Nektar tahu Pak. Nah, bee pollen itu kalau anak SMP itu namanya serbuk sari bunga. Nah, gitu. Serbuk sari ya Pak. Kok kenapa? Mungkin yang jenengan tanya, kok Pak Bambang bisa mengambilnya? Caranya gimana? Kan itu mungkin. Iya. Soalnya ya mungkin saya Biasanya kan di nggak sok anaknya hewan aja Pak, itu Pak. nggak Sarinya. sok tahu tapi ya cuman sekedar bisa gitulah ya. Itu bee pollen itu kan kalau jenengan bisa melihat tuh di bagian apa ya bunga itu kalau jam 9 pagi terutama di bunga jagung kita ketok itu mesti jatuh serbuk sari itulah. Tapi sebelum jatuh itu pagi sudah diambil oleh lebah, dibawa di tangan depan, di tengah, kemudian di belakang, terus dibawa pulang ke sarang lebah madu. Nah fungsinya untuk makanan lebah itu setiap detik setiap hari makannya bee pollen. Kemudian sebelum dimakan bee pollen itu saya ambil satu persatu hingga bentuknya seperti ini. Ya. Tapi walaupun Baunya harum ya, Pak? Wow, ini manfaatnya luar biasa. Rasanya pun juga enak. Ini yang namanya bee pollen manis. Ini bisa dimakan, Iya, Pak? boleh dicoba, boleh. Enggak. Enak ya Pak. Ya, itu bawa boleh kok. Yang penting jangan ditumpahkan. Teman-teman diwakilin sama kita aja ya. Mungkin barangkali ada teman-teman di sana kecil sekali yang melihat. Enak, gimana? Manis? Rasanya asin. Manis Pak. Manis tapi itu ada gurih-gurihnya asin gitu loh Pak. Tapi lebih menang asin. Oh manisnya. Manis ya. Terus ada kayak apa ya? Kayak serat-serat gimana gitu loh Pak. Itu sebetulnya bee pollen itu macam-macam. Ada yang pahit, ada yang manis, ada yang nggak punya rasa. Oh. Nah, ini saya pilih madu ya, bee pollen yang manis tapi harganya mahal. Ini per kilonya saya jualnya di 400.000 Oh. per kilo yang manis. Kalau yang tidak manis saya jual 300.000. Ya. Ini mengapa bisa saya lanjutkan yang tadi ya madu Boleh, Pak. ya. Setelah Bee pollen. mencicipi ya penasaran nih. Mengapa bisa menjadi madu bee pollen seperti ini? Karena ini saya campurkan dengan madu dengan proses waktu yang tertentu, kemudian saya saring menjadilah madu bee pollen seperti ini. Nah ini yang di atasnya bukan kotoran, yang di sini. Yang di sini itu bukan kotoran karena ini bee pollen yang lembut yang lepas dari saringan maka terjadilah seperti ini. Kalau mungkin jenengan minum, wah Bambang kok truwek kotor ini enggak dibersihkan. Dimasukin. Ya, padahal ini malah manfaatnya Bee pollennya besar ya, Pak? sekali. Nah, untuk mereka yang belum tahu malah dibuang. Wah, pas saya cerita, oh jangan ini mahal harganya. Oh, keduh. Ya, terus gimana ini? Yang ketiga ya, yang Iya, insulin ya. insulin. Lah, manfaatnya ini ya belum lah. Manfaatnya ini untuk madu bee pollen itu bisa untuk mereka ibu hamil, anak kecil, apa ya, manula atau usia lanjut. Karena madu bee pollen itu bisa membantu kalau anak kecil ibu hamil itu bisa membantu pertumbuhan sel otak, sel tulang dan antibodi. Kemudian dampak daripada ibu hamil minum madu itu ketika anak lahir itu ininya akan kencang. Lengannya ya Pak? Iya, daging-daging itu semua akan kencang, tidak kendor gitu. Saya pun punya pengalaman yang di Kulon Progo sana ya. Mas sampai bedanya itu tanya gitu. Oh, mereka pas hamil itu minum madu bee pollen. Itu, Mas, kenapa Bu? Itu bedanya ya. Kenapa Bu? Kok anaknya ini dikasih minum apa waktu hamil? Aduh Bu. Wah, yang madu asli ya. Lumayan makanya anunya kenceng-kenceng gitu toh. Tangannya itu kenceng-kenceng kulitnya gitu. Akhirnya pelanggan berbeda itu malah beli gitu lah. Bisa jadi ajang promosi Pak. Iya. Kemudian untuk bisa menambah nafsu makan, bisa menambah gemuk, bisa melangsingkan tubuh, tergantung teknisnya.
Kalau saya tentang ini manfaatnya banyak sekali, nggak cukup Bener, satu ya. hari aja. Kemudian yang ketiga itu masuk insulin ya. Insulin ya, Pak. Itu madu insulin itu Paling istimewa kalau ini, Pak. dilihat dari segi harga itu memang mahal, 330. Itu karena mengapa mahal? Karena dalam 1 tahun tuh hanya bisa panen di bulan April dan Mei. Itu aja. Padahal April dan Mei itu cuman dapat sedikit, paling satu panenan itu paling 50 atau 40. Kemudian di bulan April itu kedua, kalau nggak untung panen kedua ya pertama. Cuman itu 1 tahun. Ini stok habis, besok nanti tahun yang akan datang lagi. Wah, berarti emang barangnya tuh emang unlimited banget ya, Pak. Iya, Limited edition. betul. Saya ini tidak Apa itu? Itu emang barangnya susah banget itu, Pak. Oh, Selama ini kan sampai yang nggak ngajarin kan tahu. dana Iya. privat. marahin malu saya bang orang gunung ya. Akhir-akhir ini ya Mas, mau orang yang muda mau orang yang tua pasti itu ada orang yang kena penyakit gula, Iya, diabetes kan. Teman baru tuh juga Nah, banyak loh yang iya. kena penyakit gula waktu masih muda. Terus kan ini ada tadi yang namanya madu insulin. Emang apa sih Pak hubungannya antara orang yang sakit gula sama madu insulin? Kan orang sakit gula kan bukannya nggak boleh minum minuman yang manis-manis gitu gitu loh, ya Pak? Makan manis-manis. Oh, itu kata siapa? Kalau Iya. denger isu aja sih, Pak. Kan Oh, banyak isu. Oh, iya, iya. Iya. bersebaran. Menurut pengalaman saya, jadi saya juga pernah mendengar begitu. Beberapa teman, beberapa orang itu datang, Pak Bambang, apa bukannya orang yang sakit gula itu boleh minum madu? Saya dengar kok nggak boleh minum madu gitu toh. Jadi saya jawabnya juga begini. Kalau menurut saya itu pendapat seperti itu betul Mas gitu toh. Karena yang orang mengatakan bahwa orang yang sakit gula atau diabetes itu tidak boleh minum madu, itu kan madu yang tidak dibolehkan untuk diminum orang tersebut. Kan sekarang itu banyak madu yang beredar di pasaran yang tidak jelas kualitasnya. Itu seperti itu sebetulnya, karena madu nios, madu-madu dan madu buatan dadak bunga itu yang tidak boleh itu seperti itu. Tapi kalau menurut pengamatan saya, orang yang sakit apapun, termasuk gula, termasuk apa, boleh. Karena yang dilihat itu kualitasnya, kualitas madu itu. Karena saya yakin bahwa saya juga punya pengalaman barang orang yang sakit gula, yang di sini sudah berlubang sampai Iya. depan. Nah, itu benar-benar terjadi Mas. Orang Purbalingga sana, mungkin barangkali ada teman-teman yang di Purbalingga. Itu namanya, ya tidak saya sebutkan Iya, lah, nanti tidak tidak itu memang lubang sini. Nah ceritanya kan begini, saya tuh punya teman satu perjuangan di P4S ya. Adiknya tuh datang ke sini. Pak Bambang, saya mau minta beli madu yang asli gitu. Untuk apa? Ini. Kakak saya itu sakit gula. Tak sarankan yang madu insulin lah. Seling beberapa waktu 2 bulan tuh mereka ke sini sama kakaknya itu. Nah, karena bahasanya di sana itu ini belum ada tempat seperti ini waktu dulu ya. Bahasanya orang Magelang sama Purbalingga kan beda. Iya. Kita nggak dong itu loh. Nah. Apa itu? Saya kira itu minum madu, kemudian terjadi sesuatu protes gitu ya. Nah akhirnya itu dengan cerita yang panjang, waktu dulu itu berlubang, kalau dicuci belakang tembus sampai ke depan. Nah, saya sarankan minum madu itu pagi hari sama diolesi. Nah, ternyata 2 bulan itu sampai sini memperlihatkan bahwa terima kasih Pak Bambang, sekarang saya sudah sembuh. Nah, dengan seperti itu, tapi sebelumnya juga banyak cerita. Berarti orang sakit gula pun saya sangat memperbolehkan minum madu. Yang penting kualitasnya jelas. Begitu. Dan saya juga yakin lagi, karena di beberapa yang namanya madu itu kan juga dijelaskan bahwa di dalam perut lebah itu terdapat obat dalam kutip madu yang bisa menyembuhkan penyakit bagi manusia. Entah itu penyakit apa, tapi dengan metode yang berbeda, kan begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itulah. Jadi intinya orang sakit gula pun boleh minum madu tapi yang berkualitas. Iya. Itu ya.
Oh, Nih, iya. Pak, tapi kan kadang ada Gimana tuh? pedagang madu yang nakal nih Pak. Jadi madunya tuh nggak yang 100% madu gitu loh, ada campuran gulanya. Nah, cara ngebedain madu yang ada campuran gulanya sama yang bener-bener madu tuh gimana sih Pak? Nah itu wah, saya sulit ya. Iya. Karena itu butuh waktu lama, juga perlu nek orang-orang bahasa jenengan orang profesional gitulah. Nek bahasa jenengan nek kaya kula ya sepenting pengertian lah ini lah. Iya. Ya itu memang perlu. Jadi kalau dilihat dari segi warna, warna dan dilihat nggak bisa. Karena warna terus itu bisa dibuat. Sekarang Iya. sama canggih ya. Kemudian dilihat dari segi pandang warnanya bagus. Aromanya juga bagus. Karena yaitu orang itu mencari uang itu tidak memperdulikan kesehatan orang lain. Iya, Sebenarnya aku lah duit lah gitu toh. Nah, nek saya sendiri, saya pribadi ya, saya ngetes madu yang asin dan tidak itu pertama saya lihat seperti saya tahu. Kemudian yang kedua jangan dilihat ininya. Kebanyakan orang ngetes madu ini. Iya, Nah, kental. madu itu untuk kadar air itu manusia yang alami ya, organik ya, manusia tidak bisa menentukan kadar air. Terkecuali dengan proses pemanasan itu dikurangi kadar air itu bisa. Kalau dilihat seperti ini tidak bisa untuk jaminan. Karena madu itu kental dan tidaknya tergantung musim. Kita panen musim rendeng, kadar air di tempat saya itu berkisar 23 untuk kadar air, yuk ceritanya panjang ya mas ya. Untuk kadar yang paling rendah itu khusus panen bulan Agustus itu di 23, kurang sedikit itu paling rendah. Kalau yang paling tinggi itu 23,5 sampai 24. Nah ini sekitar 23,5 kadar air. Itu dilihat dari kualitas. Misalnya kalau saya pertama jangan seperti ini. Ini saya melihat ini warna kemudian dibuka di aroma. Aroma itu berbau bunga atau sangat nggak ada madu kok rasanya sangat gosong itu nggak ada. Yang ketiga dicicipi dirasa. Lah kalau madu itu ketika ditelan karena madu itu ada minyak tanamannya. Iya. Ada minyak tanaman ketika ditelan itu madu itu akan mengikat. Jadi rodok kraket itulah. Tapi kalau yang itu madu yang palsu yang dibuat dari ini ketika ditelan akan pecah. Tapi itu perlu pengamatan lama juga ini mas. Kurang lebihnya seperti itulah. Kalau orang Jawa mengatakan ilmu titen ya Pak? Ya betul. Betul. Itu deh. Jadi itu jangan berburuk sangka dulu. Iya, tapi Gara-gara kan- ini warnanya Iya, ada yang pekat, ada yang enggak. Dan ayo enak-enakan bilang, oh yang ini yang asli, yang pekat, yang ini yang jadi campur air, Iya. ngawur. Padahal yang ini tuh yang paling grade-nya paling bagus. Nah, Gitu deh. betul ya. Tapi kok ini bisa warnanya beda-beda sih Pak? Apa tahunya yang beda? Enggak, warna nah betul ya juga. Jadi setiap untuk warna rasa itu yang menentukan lingkungan. Lingkungan yang mempengaruhi lingkungan bunganya. Kalau bahasa jenengan apa itu nggak tahu salah. Pokoknya lingkungan itu saya nggak tahu lah. Betul lah itu seperti itulah. Itu yang menentukan lingkungan. Misal di bulan pertama itu yang muncul bunga apa? Warnanya mungkin dari ada bunga sedikit bunga kelapa, yang selainnya itu warnanya agak coklat. Kemudian bulan berikutnya yang muncul banyak dominan bunga apa? Akan berubah lagi warnanya agak hijau. Kemudian berikutnya lagi bunga apa? Nanti warnanya juga agak kuning lagi. Jadi yang menentukan itu adalah lingkungan pendukung gitu. Nah, kemudian saya lanjut. Tadi saya belum komit. Mungkin barangkali ada panjenengan pertanyaan yang sering pernah dibaca panjenengan. Itu di media. Pak Bambang, bukannya nek madu itu semut tidak mau. Banyak orang bilang madu itu tidak mau dirubung semut. Kalau menurut panjenengan kira-kira gimana coba itu. Ya mestinya dirubung ya Mas, kan Iya, madu oh kan iya, manis. manis ya. Kan di media juga madu itu yang asli nggak dirubung semut. Nah itu gimana itu nek menurut nek kalau saya gini, ada beberapa teman itu pernah belajar di sini selama 1 bulan. Dari proses pembuatan kotak hingga panen, kenapa mereka dalam waktu itu kok tidak bertanya tentang madunya? Ketika mau pulang tuh, tapi saya belum punya ini, masih di sana ya, masih di sepeda itu. Iya. Nah, itu dari
dari universitas tertentu lah, saya tidak akan. Jadi ketika mau pulang itu, Pak Bambang, nah orangnya orang Solo itu lah. Pak Bambang, saya mau bertanya boleh? Boleh. Kok saya tuh baca di media, katanya madu yang asli itu tidak dikepung semut. Nah, ketika semut itu ditetesi madu, maka semutnya akan lari. Itu gimana Pak Bang? Itu dah, itu sudah pertanyaannya. Ya, berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya gini, saya mengolahnya dengan bahasa seperti itu. Jenengan pernah melihat semut yang berjalan sejajar ke sana. Panjang. Kemudian karena dia capek, ada yang berdiri seperti ini. Ya jalan ngerti toh. Yeah. Kemudian ada semut yang sama temannya baru bicara. Nah, mungkin sama masih tetesi madu saja, semut kita tetesi madu lari atau tidak tetes. Dia kan kaget, terus dia larinya itu bukannya tidak mau, karena dia kaget dan takut. Oh iya ya. Jadi jangan mudah termakan sama isu-isu media sosial juga ya. Yang namanya madu itu karena madu itu enak, manis, juga berkhasiat. Yo semua tetap mau karena semua itu binatangnya juga yang cerdik. Kalau mereka beracun, yo semua beracun. Masih dimakan, seperti manusia udah beracun dimakan ya. Terlalu ngawur Pak. Oh ya Pak, untuk ngomong-ngomong soal lahan pekarangannya Bapak yang mungkin sudah ada pengolahan tawonnya itu sudah berapa luas Pak sampai saat ini ya Pak? Kalau luasnya saya tuh tidak punya lahan luas karena itu anak petani ya. Kalau lahan ya alhamdulillah punya ya sekitar, kalau luasnya itu kurang lebih menurut pengukuran itu sekitar 2.500 meter persegi lah. Tapi yang namanya untuk budidaya lebah itu kan tidak memerlukan areal yang panjang, yang luas. Jadi misal di teras rumah, mungkin di belakang rumah, mungkin di tiang rumah bisa dikasih satu. Karena yang namanya lebah itu yang penting ada tempatnya, dia akan terbang mencari makan ke, kalau daerah datar kurang lebih 2 km. Kalau daerahnya bergelombang itu bisa 1 kilo, bisa 1,5. Di luas juga bisa untuk tolak ukur, cuman untuk peletakan itu bisa. Terus gimana sih Pak tips and trik, gimana caranya biar orang-orang yang masih muda kayak kita itu bisa beternak lebah kayak Bapak? Apalagi kan anak muda kan masih ilmunya kan kurang ya Pak, takut tiba-tiba pelihara lebah malah ketantuk tawon. Gimana itu Pak? Ya, kalau kita mau ngajak sebetulnya sulit ya. Iya. Misal kayak jenengan, kayak Mbak E dan Mas E. Mas, Mbak, yuk nyungut tawon, apa melihat tawonnya aja takut. Takut, iya. Nah, Itu gimana itu Pak caranya? Caranya gimana? Saya sendiri ya suka bingung ya. Karena teman-teman di sini tuh saya nggak pernah ngajak. Saya itu cuman belajar berusaha. Ketika saya sudah dilihat oleh orang lain tuh, kok Pak Bambang ketok penak ya, dengan otomatis mereka akan mendekat sendiri, akan bertanya dan akan melihat. Nah, otomatis saya memberikan contoh dulu, mereka baru belajar begitu. Ketika kita mengajak kepada seseorang itu belum tentu mau minat. Mungkin jenengan ayam yang sudah kenyang dikasih makanan, sudah kenyang kok kasih. Ya, orang yang tidak membutuhkan sesuatu diajak nggak mau. Mungkin mau, ya sekedar mau tok. Nah itu repotnya saya gitu. Ya, sok modelnya itu punya trik yang sangat unik. Saya melakukan dulu, baru mereka akan mengikuti. Nah, ketika saya itu berhasil, maka otomatis mereka akan berjuang ikut juga. Itu teknisnya saya. Kurang aja Pak, karena saya orang bodoh ya. Kan sama-sama belajar semua. Iya. Katanya kan ilmu itu luas Pak. Iya, betul. Gimana Ded? Udah paham belum? Iya paham banget ya. Jadi itu madu tuh gak cuma dibuat kayak apa sih madu itu Mas? Madu tuh gak ada manfaatnya Mas. Ternyata sampai sini gimana? Iya. Banyak nggak? Banyak. Terus Mas Barat mau nggak kira-kira kalau mau itu pelihara tawon gitu? Emang Mas Barat nggak takut?
Ya sebenarnya takut sih, tapi kan kalau dilihat-lihat keuntungannya, terus harganya kayaknya menarik sih, Den. Dong, kok yang dilihat harganya sih manfaatnya dong. Oh iya katanya mau ngasih tahu madu yang buat nambah stamina. Ya mungkin tanya bapaknya langsung aja. Oh iya Pak, kalau madu untuk menambah stamina kan itu gimana sih Pak? Oh itu. Jadi sebetulnya madu semua sama. Bisa untuk nambah stamina semuanya ya. Cuman ada mungkin jenengan bisa bisa saya mau pilih madu yang ada kandungan propolis ada. Yang masih alami ada. Saya mau pilih madu yang ada sebagian campur bipolen ada. Kemudian saya mau pilih madu yang bentuk madu sarang ada. Tapi itu di sini nggak ada soalnya kemarin habis. Nah nanti bisa di kita mungkin belajar sambil kita panen madu di sana, sambil kita melihat lebahnya seperti apa nanti di sana ada. Adapun kalau perjalanan ya jauh memang di atas sana tadi bersama dengan luas, tapi saya belum sempat menjelaskan ketinggiannya berapa, kemiringannya berapa ya. Untuk kemiringan perjalanan itu kalau berjalan itu jalannya sekitar berapa? Setengah meter lah. Kemiringan sekitar 75 derajat sampai 80, kemudian tingginya kalau saya ukur itu 730. Kalau jenengan jalan setengah hari paling ya kayak sampai. Nah, nanti bisa kita melihat di sampel aja di bawah. Ya, ada beberapa nanti. Kalau senang untuk stamina semua madu bisa untuk stamina, cuman yang paling istimewa kalau bisa di semua umur itu termasuk bisa madu bipolen itu bisa. Nanti di sana akan saya jelaskan ya. Letak bipolen di sini, letak madu di sini, yang letak sel terlebah itu ada nanti. Ada bedanya adalah. Itu Den, gimana Den? Malah ketawa. Malah ketawa tadi. Ini kan bukan lawak kan loh. Tapi jangan takut nanti ketika disengat malah lari. Oh ya Pak, kalau ngomong-ngomong soal madu dari tiga ini ya Pak, Bapak tuh pengen ngembangin nggak sih Pak? Kayak kan zaman sekarang kan ada ya Pak, anak kecil tuh harus dikasih madu kan sejak dini ya Pak. Kan itu kan kayak bagus ya Pak. Terus mungkin kalau dikasih rasa kayak rasa buah jeruk, jambu itu bisa nggak sih Pak diolah kayak gitu? Mungkin Bapak Saya belum pernah ya. Kan madu emang dasarnya manis mas. Soalnya ada madu itu karena saya memang orang bodoh ya. Jadi madu itu dicampur dengan ini akan terjadi sesuatu, jadi ini jangan sesuatu itu saya nggak berani. Saya mendingan menjual itu mendingan yang natural aja apa adanya itulah. asli gitu ya Pak. Saya belum pernah mencoba. Belum pernah mencoba. Kalau anak-anak kecil itu memang yang istilah nggak usah dikasih perasa, mungkin toko madu itu sudah kecil, sudah suka. Apalagi madu yang bipolen. Anak saya itu kalau seperti ini, Pak, saya minta bipolen nih. Pokoknya saya nyuci satu-satu ini habis. Nyuci satu-satu ngisor dicemut ini sama anak. Apalagi dikenalkan dari sejak dini emang bagus sejak kecil. Betul ya. Tapi yang biasanya anak kecil nggak mau itu karena madu insulin ya. Karena kalau pas pahit itu pas sekali itu dikasih madu itu seakan madunya pahit kan gitu. Padahal khasiatnya lebih bagus ya Pak. Ya mungkin kan kalau untuk orang yang dini, yang awal kan mungkin dari bipolen dulu ya Pak. Betul. Gimana Den? Kamu mau ngawalin dari mana dulu? Ya Mau katanya diawalin sama-sama dari nambah sini? stamina kan biar Denayu selalu sehat. Berarti nanti beli tiga-tiganya ya mas? Banyak pun boleh. Banyak pun boleh, jangan tiga-tiganya. Oke, Alhamdulillah semuanya saya diborong juga- ya mas? Ya wes, Iya. nanti telepon nyonya aja. Oke. Tadi kan Bapak udah menjelaskan panjang lebar ya Pak, mulai dari lebah, mulai dari madu, sampai ya intinya dari hulu ke hilirnya, sampai jadi kemasan kayak gini, siap konsumsi sama konsumen juga Pak. Nah, kalau misal kita ke tempat lebahnya gimana Pak? Boleh nggak Pak? Di atas atau ya di sini. Yang dekat aja Deket-deket Pak. Iya. Di atas waktunya sudah sore nggak cukup ya. Betul. Ya, bisa nanti ada di sini, di situ ada yang dekat Pak. Cuma 1 kilo dari sini. Itu kilo Pak. Ya, Mas, semangat ya. Cuman ya. Bisa kurus ini Denayu nanti. Ya, mau sekarang? Iya boleh Ya, pak. Oke, ya. Oke.
A few moments later. Ini juga ada contoh Bapak. Daripada kita nanti berjalan jauh 1 kilo, kita akan disampel ini saja. Jadi intinya di tempat seperti ini pun juga bisa sebagai Budidaya ya, Pak. lebah madu, budidaya lebah madu. Kita akan melihat sedikit hasilnya seperti apa karena jumlah banyak dan tidak itu yang menentukan juga alam. Walaupun bunganya bagus, kalau hujannya tinggi juga kurang. Mari kita ke sana. Oke, Pak. Oke, Pak. Ini lebahnya juga ada di sini. Langsung kita turunkan. Ini berarti isinya lebah semua, Pak. Ya. Takut banget, Mas. Tapi itu nanti gigit nggak, Pak? Wah, nggak gigit, cuman ingat. Ayo, ya. Bisa. Ya. Saya ini agak berat ya ini. Den, Mas Barep nih, Den. Ih, berani, keren. Berani dong. Ya. Nah, ini kita bukanya pun harus dengan pelan-pelan. Hati-hati, Mas. Ya, ini untuk maaf, jenengan agak sedikit. Jangan jauh-jauh, nanti nggak bisa melihat. Oh, iya. Jangan di depannya maksudnya. Iya, sini, Mas. Di depannya boleh. Aduh. Sini. Kita buka ya. Ih, banyak banget. Nah, ini jangan nganu. Nanti karena lebah ini kan saya bersihkan. Iya, Pak. Ini yang berterbangan. Iya. Nanti jangan ditepuk ya. Oke. Ini kalau lebahnya nanti terbang banyak, jangan ditepuk ya, biar nggak menyengat. Ini seperti ini. Ini ada beberapa. Ini namanya frame ya. Frame yang dibuat dari batang kayu yang sudah saya belah-belah. Oh iya, Pak. Oh, Garis-garisnya ini ya, Pak. Garis-garis ini. Kemudian ini ada ikatan tali ini sebagai waktu awalnya itu kalau kita mau panen madunya itu ikat sisiran. iya. Ini agak agresif karena waktu sudah sore ya. Iya. Ini saya tiup ini sudah agak menyengat. Saya tiup biar biasanya kan saya pakai asap ya. Wih. Ih, keluar semua, Mas. Oh my god, oh no. Mantep deh. Wih, itu madunya. Asli. Oh, wow. Ih, keren banget. Oh, ini yang di TikTok itu loh, Mas. Oh, yang tadi lagi bilang ya. yang bisa dimakan. Ambilin, Pak. Mas pelan-pelan. Ini saya kembalikan saja dulu yang ini. Jangan dijatuhkan nanti menyengat ya. Ini ada ini. Jadi ini ada bersihkan biar wah. Kaget. Ya saya bersihkan lebahnya dulu. Ini yang putih ini madunya di atas nih. Oh, Ini iya, Pak. madunya. Kemudian antara madu dan anak lebah itu ada garis sekatnya, ini ada bipolennya ini di sini. Nah tadi di sana saya tidak jelaskan ini bipolen itu di sini letaknya. Oh. Ini bipolen, ini madunya, ini anak lebahnya. Kalau proses panennya ini dipotong sekian. Nanti dipotong sekian, terus ini diambil, ini kembalikan lagi biar telurnya berkembang terus tidak mati. Kalau ini sel telur dimasak nanti saya tidak punya generasi lebah pekerja untuk mencari makan. gitu. Ya, cara membersihkan ini seperti ini. Mau ditaruh ke samping-sampingnya itu ya, Pak? Ya, nah ini kita membersihkan pun juga harus ekstra hati-hati karena lebahnya itu ya sangat, kalau dengan perasaan yang tidak jelas itu nanti akan menyengat juga. Tapi Bapak udah sering disengat apa? Lah ya biasa itu. Karena memang kita hidup berdampingan dengan lebah itu, kalau saya 1 minggu, 1 bulan tidak sengat itu rasanya kangen dulu ya. Oh, kangen, Mas. Nah, nih seperti Sengatan ini, lebah kangen, Den. katanya bisa pas. Iya. Nanti saya potong, bisa. Nah, tolong diambilkan itu 4. Oh ya, makasih Mas. Maaf ya. Nah, kita jadi tadi Mbaknya mengatakan bahwa di TikTok itu ada gitu kan. Iya. Iya. Nanti bisa merasakan.
ini kremus-kremus atau tidak gitu ya? Iya. Kok rada anu ya? Galak. Agresif ya. Iya, Ini betul. saya potong sekian, Rep. Nah, ini saya kembalikan. Nah, ini madunya ya. Wow. Oh, manis itu Mas kayaknya deh. Nah, madunya. Kemudian ini akan saya kembalikan. Nah, sementara saya kembalikan di sini. Terus yang bagian madunya ini saya potong di sini ya. Oh. Nanti itu tumbuh lagi nggak Pak? Ya, tumbuh lagi ya, saya disengat sini ya. Kemudian ini bisa dikonsumsi. Ya, ini saya kembalikan lagi gitu lah. Nah, kita ditaruh lagi di situ ya, ya, Pak? biar berkembang terus lah. Oh, ngikatnya pakai itu ya, Pak? Pakai tali seperti ini. Kalau pakai tali ini tidak mudah putus. Kalau cara menalinya pun juga enak. Nah, ini akan ditali seperti ini. Ya. Tapi kok ini tahunnya kecil-kecil ya, Pak? Ya, memang ini lebahnya apes apa ya? Orang Jawa tawon lokal itulah. Oh. Tawon buan itulah. Iya, iya, Pak. Kalau yang besar itu adalah Apis mellifera atau Apis dorsata yang di hutan itu yang dorsata. Oh, iya. Nah, kalau seperti ini karena ini lebahnya agak agresif ya. Iya. Mungkin Ini udah sore juga ya, Pak? Sudah sore, kemudian tadi juga mendung. Saya tutup kembali dengan pelan-pelan. Maka ini kita kembalikan biar tidak. Terus itu sisa-sisa yang di luar itu Pak lebah-lebahnya Nanti akan gimana? kembali lah. Oh. Sebetulnya ini masih banyak Oh, iya Pak. Nah, ini madunya. Yang tadi Mbak sama Masnya itu agak kasih. Masnya tadi kan kalau di TikTok itu kok enak katanya ya. Bahkan saya mendengar di telinga kok kremus-kremus. Iya. Nah, sekarang dipraktekkan, silahkan untuk dicoba. Apakah kremus-kremus seperti di TikTok atau tidak gitu lah ya. Iya. Nah, kita bisa praktek di sini. Nah, Kapan lagi kan Mas makan kayak Nah, gini? bisa diambil ditunjukkan dalam teman-temannya ya. Ya, maksudnya. Ini bisa langsung dikonsumsi Kak? Bisa, Oke. bisa. Ini Mari diambil yang Iya. banyak loh seperti Mari ini kita loh. coba ya Mas. Tenang, Dua, tiga. Mari kita coba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan. Jos. Manisnya seperti yang bilang. Lumer, Pak. Enak banget. Ini bisa dimakan Pak? Oh bisa, itu ditelan boleh, dihabis manis sepat dibuang boleh. Tapi ada orang mengatakan bahwa makan madu itu yang paling istimewa bersama sarangnya dan ditelan. Karena mengapa demikian? Karena sarang yang habis madunya dipunya itu kalau ketika ditelan akan mengikat kotoran dalam dinding khusus, dinding perut itu. Jadi akan mengikat kotoran dalam dinding perut atau usus. Ya. Karena beeswax itu adalah minyak tanaman. Jadi ketika dikunyah nanti di dalam akan mengikat gitu. Enak banget Mas. Semua enak banget. Terus saya pertama kali nyobain madu bener-bener dari sarangnya, dari ngeliat tawonnya, sampai Mas Barep digigit tawon. Oh, tadi kalau Hasan unik punya saya juga digigit di sini, Masnya lari, saya di sini. Kalau saya ya keren gitu ya. Ya udah nanti training di sini 2 tahun ya Mas, biar di setengah tahun terus. Aduh, nanti bisa pulang-pulang kayak bobo. Jadi kalau yang di media-media itu yang renyah tuh, wah ya. Saya kurang tahu kok itu kok di sana kok dimakan kok kenyuk kalau di sini kok enggak gitu kan. Apa itu rekayasa atau gimana, saya penasaran juga. Gimana rasanya? Mungkin manis tok, mungkin ada asam-asamnya, mungkin ada sepet asap apa ya? Sepet itu bahasa Jawa ini sepet bahasa Indonesia apa? Asam, Pak. Asam agak cut. Ya sepet lah. Iya. Nah, ini ada sepet-sepetnya itu karena sarang itu. Lah mungkin kalau jenengan ini yang putih sama yang hitam. Beda. Ini rasanya itu menurut saya enak yang agak hitam. Yang putih ini hanya manis tok, yang hitam ini ada sepet-sepetnya, gurihnya, asamnya, ada asinnya. Mengapa demikian? Karena kandungan propolis yang hitam itu banyak. Kalau yang putih ini hanya madu tok.
Gitu Mas, bedanya. Tadi dan Ayu minumnya makannya yang putih doang. Iya. Jadi jangan Kepengennya salah tangkap ya, Pak. putih-putih itu. Kirain yang ini yang ada lebahnya, campurannya gitu. Nah, kalau yang hitam itu, kalau orang melihat dari segi pandangan mata, menarik yang putih. Memang kemasan itu perlu. Tapi kalau dilihat dari rasa, Kualitas, manfaat, ya, Pak. mendingan kayak saya menyarankan yang hitam. Tadi kan sudah merasakan yang putih Iya. sama yang hitam. Enak yang hitam. Rasanya itu komplit seperti nano-nano gitu kan. Iya, makanya Mas kalau ngeliat orang itu jangan dilihat dari covernya, walaupun nih kelihatannya jelek nih hitam, tapi ini lebih enak gitu loh Mas. Manfaatnya lebih banyak ya. Tuh. Gitu. Gitu. Ya, oke lah. Ya, saya kira begitu penjelasannya Iya. sedikit sekelumit tentang dunia lebah madu untuk mas-masnya semuanya. Semoga di waktu yang sore hari ini bisa membawa dampak yang positif kepada teman-teman sepanjang khususnya dan kepada masyarakat luas. Hati-hatilah dengan madu yang beredar di sekitar kita. Iya. Selamat bekerja. Selamat bergerak. Oke, jangan lupa nih Iya dong, apa deh? jargon kita. Kita punya jargon loh Pak. Atur dulu ya, deh. Iya. Oh. Ayo, kalau nanti kita bilang cangkir tani, Hah? nanti dijawabnya berbincang, Hah? berpikir, Oh. pertanian gitu. Apa ya? Berbincang, berpikir, pertanian. Berbincang, berpikir, pertanian. Iya, oke. lah. Ayo Mas langsung aja. Cangkir Cangkir tani, tani, berbincang, berpikir, pertanian. Yeay. Seneng banget deh hari ini udah makan madu yang dari sarangnya yang kayak orang-orang di TikTok itu. Terus kita pulangnya bawa ini yang super duper mahal. Ini Mas Bar kan yang bayarin? Iya, dan kan udah dibayar. Iya. Masa kita pergi gak dibayar sih, Dad? Oke. Wah. Kalau gini terus Denayu juga nggak bakalan sakit. Denayu staminanya tetap kuat. Walaupun cuacanya banyak, ada hujan, ada panas. Ya gak karuan ya, Dad. Kan kalau udah ada kayak gininya kan kita udah punya kekebalan tubuh sendiri, Iya. udah punya pelindung ya. Nanti Denayu kalau ke Australia bawa ini 5. Nah, ya udah, ini dihabisin dulu. Satu Iya. aja belum diminum mau. Iya, wes, Mas 5. kucing. Gak apa-apa, mau ikut. Itu tadi gimana rasanya Mas di tante tawon? Pasti sakit. Ya sakit, tapi kan demi Denayu kan gak Sakit apa-apa. mana? Ditolak Denayu apa itu di tante lebah? Dua-duanya sakit semua, Den. Makasih ya Mas.